wabarakatuh. Halo teman-teman dan sobat FKM. Dari sesi kali ini kita akan kedatangan dari kakak-kakak dari BEM FKM. Ini dari divisi apa? Departemen apa? Di Departemen Advokesma. Nah, kakak-kakak ini akan menemani kita nih dalam sesi podcast Ngobat. Nah, kedepannya saya Rafa Arya Putra Widodo akan menemani kalian juga dalam sesi podcast kali ini. Dan sebelumnya karena saya sudah perkenalan, boleh nggak sih perkenalan dulu kakak-kakak? Oke, sebelumnya kalau teman-teman kenalin, nama aku Muhammad Maya sebagai Kadep Advokesma. Kalau aku namanya Dinda, nama panjangnya Dinda Rahma Kristiani, sebagai anggota Advokesma. Ini tadi jelasin kadep itu apa buat teman-teman maba atau yang belum tahu organisasi. Oke, sebelumnya aku kenalin ya. Kalau Kadep sendiri itu kan kepala departemen. Jadi setiap divisi itu ada kepalanya. Kalau nggak ada kepalanya tuh kita bukan jalan itu gimana gitu. Jadi kita butuh kepala di setiap divisi itu. Jadi intinya kayak ketua aja gitu. Nah, mungkin selanjutnya kesibukannya kakak-kakak ini akhir-akhir ini mungkin apa? Apakah ada magang atau mungkin kerja? Kesibukan semester akhir ya, kita masih semester akhir ya. Iya. Paling kalau buat semester akhir kita nih kesibukannya ya tugas sih. Tugas kalau organisasinya kan beberapa kelompok udah jalan gitu kan. Jadi banyak kan tugas. Tugasnya tugas kuliah atau Segitu. sudah? Mungkin otak Sama nanti pas awal September kita juga mau magang juga. singkat. Jadi benar-benar cuma tugas akhir sama ini persiapan magang aja ya. Siapa magang? Nah, mungkin untuk hari ini apakah ada kegiatan atau memang kosong hari ini? Ada dong, kita kan nggak anak bahan banget. Tiap hari itu ada kerjaan kita. Jadi tadi kan ada kayak tes dulu gitu buat persiapan. Kalau sebelumnya kan nggak ada. Kalau ini kan bareng kayak sekelas gitu enak. Jadi kita tadi ikut itu dan itu pun sampai berapa ya? Semingguan ya? Sampai semingguan bareng-bareng. Karena nanti syarat dua gini apa di sini kan ada itu. Kalau misal kali-kali sebelumnya itu kan kayak sendiri-sendiri gitu loh. Dan itu tuh kayak kalau misal sendiri gak ada temennya kayak gak ada motivasi kan. Kalau mumpung pas kita bareng-bareng tuh kayak ya udah gas aja. Kan pengen tahu teman-teman tuh kesibukannya gimana. Kalau kesibukan yang nanya ini apa aja? Balik nanya ya. Iya dong. Kalau hari ini kebetulan saya memang nggak ada, jadi benar-benar datang buat ngobat podcast ini gitu. Jadi dari pagi saya ke kos teman, terus ada janjian memang baru kesini. Itu aja sih. Tambahin? Sebenarnya Udah dong. hari ini maksudnya memang benar-benar nggak ada. Tadi sama kok. Oh, barengan. Sama Ibu, bareng. Oh, makanya ngikut-ngikut aja. Sama, iya, ngikut aja. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya apa aja proker di Advokesma? Ya, benar. Ya, prokernya apa aja? Mungkin apakah sekarang sudah selesai atau memang ada proker yang berkesan banget? Proker berarti ini kan? Ya. Atau sebelumnya juga? Oh, boleh. Berarti ini aja ya. Jadi di periode ini tuh ada dua proker. Yang pertama tuh ada audiensi sama beasiswa. Nanti yang beasiswa boleh dijelasin Mbak Dinda khusus. Ya. Kalau buat audiensi sendiri, jadi kita tuh ada senam aspirasi ya guys. Jadi kalau misal dari kalian kayak ada masukan atau apapun yang nampung tuh Advokesma gitu loh. Nah dari aspirasi itu kita naikkan nih ke dekana. Jadi biar nanti kita dapat feedbacknya gitu loh, apa yang perlu diperbaikin gitu. Cuman karena kita udah ada HMJ ya guys, jadi serap aspirasinya tuh lewat HMJ. Jadi kita tinggal audiensi aja langsung ke fakultasnya. Kalau dulu kita ini juga ketuanya juga kan. Kalau sekarang langsung ke fakultas gitu. Kalau saya sendiri itu mikroprogram beasiswa. Dimana beasiswa itu kita bantuin mahasiswa FKM buat dapetin informasi tentang beasiswa. Jadi dari alurnya itu BEM FKM
yang apa PC beasiswa dari BEM FKM sama PC beasiswa dari HMJ. Nah itu kita share di situ biar PC dari HMJ itu bisa share ke mahasiswa. Enggak, masih mau siapa tahu mau nambahin lagi gitu kan. Berarti Iya, Iya, apa? lagi. Mungkin kemarin kan juga alhamdulillahnya ada beberapa mahasiswa yang udah lolos. Mungkin sekitaran 10 orang yang udah lolos satu beasiswa yaitu beasiswa Lasis Unmus 2020. berarti untuk seleksi juga dipegang Advokes mana? Apa? Seleksi mungkin seleksi enggak sih, bukan dari kita cuma bantuin kayak ngumpulin berkas-berkasnya terus nyalurin ke pihak fakultasnya, kayak semisal apa ya dokumen-dokumen yang dibuat syarat untuk beasiswa itu nanti dikumpulin di admin. Nah mungkin prosesnya di admin itu sampai ke universitas kan mahasiswa itu kan bukan lingkupnya bukan fakultas ya tapi universitas. Berarti membantu mengumpulkan berkas sesuai ya, sesuai Pak peserta. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kan ini sudah periode akhir kan. Nah, apakah ada pengalaman atau yang berkesan dari selama periode ini? Mungkin aku dulu ya, kalau dari aku tuh dulu kita kan di advokasi mas sebelumnya tuh ada proker yang lomba-lomba itu yang sebab POM itu iya yang POM itu kan ada dibuat itu bukan dibuat ya, kayak advokasi itu dulu megang POM dari fakultasnya gitu kan, karena sebelumnya belum ada himpunan. Nah di situ tuh kayak ya udah kita dari awal sampai akhir tuh beneran advokasi itu dari sana yang tadinya kayak apa ya campur gitu kan, jadi kita akrab gara-gara itu. Walaupun tuh kita bareng sampai kita mungkin bisa pulang sampai jam 1 malam, walaupun kayak capek ya, tapi karena hasilnya memuaskan jadi kayak ya happy aja gitu loh. Sampai dari sana kita sering keluar bareng kan, biasanya kayak ya mungkin kita keluar sama circle gitu kan, itu pertama kalinya kayak kita keluar bener-bener departemen gitu loh. Dan itu kayak apa ya, kayak ya seru gitu loh, gak pernah bayangin bakal bisa apa ya sesolid itu lah sama teman-teman yang departemen dulu. Kalau dari aku pengalaman yang apa? Tadi pengalaman apa? Yang berkesan selama berkesan periode. itu sama si periodenya Mas Ima waktu itu emang advokasinya itu yang benar-benar solid banget dibandingkan yang sekarang gitu. Waktu itu kan emang benar-benar ya sama yang dibilang sama Mbak Puput, waktu itu kita deket banget dan akrab banget itu pas waktu megang proper sebakmi. Dan dari sebakmi itu ini kita kayak nyeleksi apa sih mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut kejuaraan POM tingkat univ gitu loh. Nah dari situ kita benar-benar deket banget dan sampai sekarang masih apa saling kontakan gitu loh. Nanti proker tuh nggak cuma sekedar menuntaskan kewajiban aja ya, tapi juga membuat relasi makin dekat yang jauh mendekat. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan nih, ketika oprek itu apa yang membuat kakak-kakak ini kepikiran buat join atau mendaftar? Apakah ada karena disemangati atau ada yang karena nyoba-nyoba? Kalau aku sih mungkin ini jujur aja ya, itu aku mungkin ikut sama sih. Tapi ya itu gara-gara maksudnya pengalaman berkesan tadi itu yang lama kelamaan yang jadi alhamdulillahnya aku bisa join BEM dan bisa dapat teman seakrab waktu periode. Kalau aku ya, aku tuh karena teman sekelasku pengen daftar kan, kayak kok ada yang daftar ya, kayak itu kok enggak ya, kayak FOMO aja dulu gitu loh. Terus kayak aku ngajak siapa itu kan nggak mau, terus kepikiran sama dia aku ajak lah waktu itu BM, kita belum deket gitu BM, Iya, masih kayak teman sekelas tapi yang belum deket gitu loh. Dia mau nggak daftar ini, boleh, dia kan dia bilang kayak ayo aja gitu kan. Udah dari sana kita daftar, tapi kita nggak tahu divisi apa yang mau dimasukin kan. Terus nanya nih, dia mau masuk apa, dia bilang aku, ya udah aku ikut dia. Jadi semalam lucunya kita tuh nggak
tahu admin itu apa kan. Iya, Yang penting itu dalamnya maksudnya kayak kita baca-baca di apa sih namanya waktu itu dikirim itu tuh advokasma pokoknya yang ada beasiswanya, jadi kayak kita bisa ikut, bisa bantuin yang lain ikut apa daftar beasiswa, kita juga mau ikut gitu. Ternyata kayak bener-bener masih ada audiensi ngurusin itu yang ngubungin mahasiswa ke fakultas yang bener-bener maksudnya pokoknya rumit banget lah. Emang beneran pas kita daftar awal tuh beneran kosong banget soal Iya. kita nggak paham apa-apa guys. Pokoknya advokasma yang familiar aja. Kalau pertanyaan selanjutnya kan apa, ini sudah masuk di sesi akhir kan, jadi mungkin ada harapan nggak ke depannya untuk BMFKM mau maju atau mundur atau berkembang? Dan Buat angkatan selanjutnya Pak langsung dunia sih. langsung kan nggak tentang ke depan? Ya aku rasanya apa ya, kalau BEM yang sekarang tuh kayak kurang solid daripada sebelumnya gitu loh. Jadi harapannya kayak semoga yang BEM periode berikutnya itu bisa lebih berkembang lah, biar lebih solid gitu loh. Jadi kita kayak apa ya, bikinlah sebuah inovasi-inovasi atau apapun buat proker-prokernya biar gak itu aja. Sama kalau aku mungkin dari departemen advokasmanya aja sih, semoga bisa performanya tuh bisa kayak periode tahun yang lalu. Dan untuk BEM sendiri ya semoga kedepannya bisa apa ya ya bisa apa yang dikatain aku tadi lah, bisa solid, lebih solid lagi dibandingkan periode tahun. Jadi tadi kita ininya ke periode sebelum-sebelumnya terus ya. Iya, Terus ya, soalnya emang gampang gitu. kamu gitu, apalagi di advokasmanya beda sama yang Sekarang gimana tuh? sekarang sih. Sekarang bagus juga, tapi ya gitu lah. Katakannya ya mungkin apa sudah selesai kan berbincang-bincangnya, pertanyaan juga sudah habis, bisa diberikan closing statement buat teman-teman. Ya kalau semisal kalian kuliah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, bisa lah join, kalaupun nggak di BEM bisa ke organisasi lain, tapi di BEM lebih apa ya namanya, lebih seru deh dibandingkan organisasi yang lain. Ya walaupun aku nggak tahu organisasi lain seperti apa sih, tapi emang di BEM ini benar-benar dapetin pengalaman yang lebih lah daripada mahasiswa-mahasiswa yang nggak ikut organisasi. Intinya tuh kalau kalian apa ya masuk BEM, masuk organisasi lagi karena kalian nggak paham apa-apa, itu nggak apa-apa karena emang kita masuk pun kosong, nanti juga akan terisi selama kita ngikutin organisasi itu. Jadi nggak apa-apa kalau misal emang aku mau daftar tapi kok nggak ada temennya, nggak apa-apa, nanti di sana ada temennya kok, pasti ada. Jadi jangan gara-gara nggak ada temennya atau mungkin nggak paham apa-apa jadi nggak bisa apa ya naikin diri kita lah gitu loh. Jadi apapun itu coba aja, selagi kita masih ada kesempatan buat nyoba itu coba aja. Mungkin sudah cukup podcast kali ini, bisa disimpulkan bahwa organisasi itu sangat menyenangkan ya. Kakak-kakak ini sudah menjabarkan bahwa sangat menyenangkan organisasi di BMFKM ini. Terima kasih pada kakak-kakak yang telah memberikan waktunya datang sini setelah tes apa tadi? Tes TOEFL. Nah, sudah mikir berat, suruh jawab pertanyaan lagi dari saya itu kan berat. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Ini anggotanya sebelumnya mohon maaf ya, anggotanya cuma 2 aja apa ada lagi? Kalau misal banyak memang boleh kesini. Enggak. Ada 3 tiga. sebelumnya ada 3 sih. Mungkin bisa apa di follow up untuk apa teman-teman yang lain yang mau ikut bisa tanya-tanya kakak-kakak yang sudah podcast sebelumnya tentang organisasi itu gimana. Jangan takut buat melangkah, kalau tidak ngambil gerakan dari sekarang kapan lagi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.